Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini kami akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kasus yang kelompok kami akan bahas yaitu analisis studi kasus, situasi 3 kasus SMP. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari 1. Bapak Ongki Harapan Simamura, 2. Ibu Indah Pratama, 3. Ibu Hermini Dianenggolan, dan keempat Ibu Rahma Istiqamah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran khusus dari modul 2.1, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi di SMP kasus Pak Dudidam. Analisis skenario kasus 3 melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pemantik pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, Pak Dudidam berusaha memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar muridnya yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. Hal ini terlihat di awal pembelajaran. Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik menurut kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Pak Dudidam juga menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. 2. Minat murid. Hal ini terlihat saat Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 halaman hingga 5 halaman yang menarik bagi mereka. Pak Dudidam juga memberikan tugas yang berbeda yang disesuaikan dengan kemampuan murid masing-masing. 3. Profil belajar murid. Hal ini terlihat saat Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang dapat mendukung cara dan proses belajar secara untuk lebih maksimal, seperti sendirian di tempat yang tenang, dekat teman yang dapat memudahkannya bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka saling berbagi ide. Pertanyaan pemantik kedua,
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas adalah Pak Duridam menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara 1. Kesiapan murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan murid. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam membimbing murid pada saat diskusi kelas dengan memberikan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan, serta membuat catatan penilaian pada saat berlangsungnya diskusi kelompok besar dan kelompok kecil. Kedua, minat murid. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam meminta murid untuk menulis iklan yang menarik dari pandangan mereka, atau menulis iklan berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari iklan tertentu yang mereka pilih. 3. Profil belajar murid. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam mendorong muridnya untuk memilih lokasi tempat mereka belajar yang mendukung cara belajarnya dengan baik dan maksimal. Pertanyaan pemantik 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang diinginkan? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, Pak Duridam menerapkan strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi diferensiasi konten. Yang kedua, strategi diferensiasi proses. Dan yang ketiga, strategi diferensiasi produk. Adapun ciri-ciri strategi diferensiasi konten: 1. Melakukan kegiatan berjenjang dan bertahap. 2. Memberikan tantangan, dukungan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam menggunakan daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian, Pak Duridam membagikan lembar kertas grafik memiliki T-card untuk menulis kelebihan dan kekurangan dalam jenis iklan tertentu, misalnya seperti radio, TV, dan internet. Strategi diferensiasi proses. Adapun ciri-cirinya: 1. Memberikan pertanyaan pemandu di awal kegiatan. 2. Membuat kegiatan kelompok atau individu. 3. Mengembangkan kegiatan bervariasi, tidak membosankan untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam mengembangkan kegiatan bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam seperti diskusi seluruh kelas, kerja individu, kerja berpasangan atau kelompok. Pak Duridam juga menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid dan mengelompokkan murid secara fleksibel. Strategi diferensiasi produk. Adapun cirinya: 1. Membuat perbedaan suatu identifikasi produk iklan dengan produk lainnya, kekurangan serta kelebihannya. 2. Guru memodifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Adapun hal ini terlihat saat murid membuat iklan secara efektif untuk mempromosikan produk, jasa, ataupun acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Hal ini akan memungkinkan murid untuk membuat iklan dengan bentuk bervariasi. Pertanyaan pemantik 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Adapun jawaban menurut kelompok kami atas pertanyaan di atas, Pak Duridam melakukan penilaian dengan cara 1. Assessment for learning, 2. Assessment as learning, dan yang ketiga, Assessment of learning. 1. Assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. 2. Assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran langsung. Penilaian dilakukan saat murid berdiskusi atau berpasangan dalam kelompok. Ketiga, assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat Pak Duridam melakukan penilaian produk iklan yang dihasilkan oleh murid. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga bergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Salam sejahtera dan salam bahagia.